Tapi streamingnya dari gimana? Streamingnya bisa Pak. Kita record. Direkam nanti dimasukin ke Oke, YouTube. good expose. Terus mereka lampu ya. Oh, dimulai Pak Gunawi. Saya Ya, interview sebentar silakan. buat teman-teman Ya. lain. Ada kursinya? Oke, Ada kursinya? silakan dimulai. Halo semuanya, selamat sore. Ya, Jadi selamat hari pagi. ini kita buat bukan hanya training tapi exploring ya, exploring dibantu Pak Benawi, explore tools-tools yang ada di AI dengan case study. Case study-nya adalah untuk membuat video-video promotional. Nah, ini ada yang di luar Innograph, mungkin boleh melihat apa yang kita lakukan. Terutama tim di Innograph sudah mencoba-coba macam-macam. Banyak yang muda-muda sini dan serang muda dan kakek-kakek juga yang menonton. Kita mau mengeksplor dan dengan case untuk membuat video bagaimana AI akan diskusi banyak dan audiens ini tim intinya ada di sini ada 5-6 orang dari Isofrap ada 7 orang mungkin dan saya mengundang dari teman-teman dari Perkantas temannya saya Renaldo dari DJOH dan yang lain-lain silahkan menikmati training ini nanti di akhir session teman-teman dari luar bisa ada session tanya jawab bila dibutuhkan. Tapi kita akan banyak kasus yang sudah kita lakukan dengan Innograph dan mungkin Pak Benawi akan intro. Silakan Pak Benawi. Oke. Selamat pagi teman-teman, Pak Susilo. Makasih atas kesempatan ini. Saya sudah menyiapkan bahan training, tapi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Pak Susilo, ini kita fokusnya di case study ya. Jadi semua bahan training saya akan saya paparkan, tapi mungkin dengan cepat. Uh, Bentarnya apa nih? Ya, saya akan paparkan dengan cepat. Ya, hostnya minta saya menyalakan. Ya. Nanti kalau saya share, video saya matikan saja ya. Nanti waktu saya share. Ya, Eh, saya akan paparkan semua yang saya siapkan. Tapi kembali seperti apa yang disampaikan Pak Susilo tadi, nanti fokus kita itu sebetulnya di case tadi. Tapi ada beberapa hal yang penting yang saya harus sampaikan terutama prompt engineering karena prompt engineering ini mendasari semua eh, hal yang kita lakukan dengan generatif AI ini. Tanpa prompt engineering yang baik, generatif AI yang kita buat, apakah kita buat tulisan atau buat yang lain seperti video dan sebagainya, itu tergantung sekali dengan prompt engineering yang kita kuasai. Tanpa prompt engineering yang baik, kita tidak bisa menghasilkan output sesuai dengan keinginan kita. Jadi kuncinya adalah kita membuat sesuatu, sesuai dengan keinginan kita. Ya, saya akan share screen ya. Saya akan share screen. Bentar ya. Share screen saya harus share. Nah, ini saya share yang ini. Share. Bisa kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Sudah Pak. Ya, kok suara saya mantul ya? Iya Pak. Banget dari Ya, Pak. halo? Halo, aman Pak sudah. Ya, oke. Saya akan mulai ya. Ini intermezzo saja ya. Eh, Kita akan belajar Gen AI. Gen AI itu adalah generative AI, yaitu AI yang bisa menghasilkan output. Jadi AI itu, halo, Ya ada Pak. suara lain ya. Jadi Gen AI kita itu ada feedback ya. Punya saya kecilin aja. Bentar. Oke. Di kami aman Pak. Ya, ya, di saya feedback. Jadi speaker saya kecilin. Eh, jadi Gen AI itu generatif AI yang bisa menghasilkan sesuatu. Jadi banyak sekali AI di dunia ini, kita hanya fokus di Gen AI. Ini penjelasan umum saja, saya akan skip ini. Nanti mungkin kalau perlu kembali ke sini, saya akan kembali ke sini. Ya, beberapa kali saya diskusi di WhatsApp
saya menyarankan kita semua awalnya dengan ChatGPT. Kenapa saya mengencourage dengan ChatGPT? ChatGPT itu salah satu Gen AI yang di backup oleh perusahaan yang sangat besar. Investasinya sangat besar sehingga dia itu akan jauh lebih baik dari Gen AI yang lain. Juga Gen AI yang lain yang membuat video, suara, dan sebagainya, itu banyak juga menggunakan robotnya dari OpenAI yang memiliki ChatGPT. Jadi ChatGPT ini menjadi basic kita ke depan untuk kita belajar Gen AI. Jadi saya tidak akan mengulas beberapa hal mengenai ChatGPT, tetapi enaknya kita belajar Gen AI atau belajar ChatGPT untuk hal-hal tertentu kita bisa menanyakan kepada ChatGPT tersebut sehingga kita tidak perlu belajar dari luar. Jadi misalnya untuk misalnya untuk ya ChatGPT interface, kita harus tahu ChatGPT interface itu seperti apa. Kalau kita menggunakan ChatGPT baik memakai aplikasi maupun memakai web based, kita perlu tahu fungsi-fungsi apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Tapi itu mudah sekali ditanyakan kepada ChatGPT dengan prompt seperti ini. Kemudian kita bisa juga menanyakan di ChatGPT itu ada beberapa versi, dan versi itu penjelasannya juga bisa ditanyakan kepada ChatGPT. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ke arah situ untuk menyingkat waktu. Kemudian kita juga bisa bertanya kepada ChatGPT alternatif apa yang kira-kira mirip dengan ChatGPT dengan prompt seperti ini. Berikan alternatif dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa bertanya kepada ChatGPT Gen AI apa saja untuk video, untuk gambar dan sebagainya. Kemudian ya ini tadi untuk membuat gambar, membuat video, atau kita bisa menanyakan kepada ChatGPT tentang aplikasi atau platform spesifik. Misalnya kita bisa bertanya, jelaskan SBS. Saya selalu menggunakan SBS ini. Ini SBS ini singkatan yang sudah sangat dikenal oleh ChatGPT, yaitu step by step. Dengan satu singkatan ini saja, ChatGPT sudah mengerti apa maksudnya. Jadi misalnya prompt-nya jelaskan SBS tentang Gen AI Prepaid. Dia akan menjelaskan. Setelah itu kita bertanya banyak hal mengenai jawaban tadi. Halo. Halo ya? Sorry Pak, suaranya hilang Pak. Suaranya hilang? Atau telepon pakai HP. Halo, suara saya hilang? Hah? Bentar. Ini. Halo, gimana? Udah, Pak. Suara saya hilang? Halo? Halo, ada yang mengatakan suara saya hilang? Iya tadi. Udah kembali, Pak. Oh, udah kembali ya. Saya matikan ini saya ya. Apa namanya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Lanjut. Ya, ini sekedar ini ya. Saya pikir teman-teman perlu explore banyak hal mengenai ChatGPT. Karena dengan suaranya ada feedback ya sebentar. Ini hal-hal yang bisa dilakukan dengan ChatGPT. Misalnya dia itu sebetulnya hanya bisa teks. Tapi ChatGPT itu punya robot yang namanya DALL-E. Jadi dengan ChatGPT kita bisa bertanya mengenai gambar dan sebagainya. Jadi rata-rata Gen AI itu dia monomodal. Jadi seperti ChatGPT itu monomodal, dia hanya bisa teks. Tetapi ChatGPT punya robot lain yang dinamai DALL-E. DALL-E ini kepunyaan OpenAI juga yang digandeng dengan ChatGPT sehingga kita bisa juga bertanya mengenai gambar. Ini contoh-contohnya seperti ini. Membuat kita juga bisa memperbaiki gambar dengan DALL-E tadi. Saya lanjut. Nah, sekarang ini yang paling penting. Kita akan belajar
prompt engineering. Prompt engineering itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Gen AI sehingga bisa menghasilkan respon sesuai dengan keinginan kita. Kalau prompt kita itu tidak bagus, maka hasil responnya juga tidak bagus. Mengapa? Karena rata-rata Gen AI itu punya prioritas. Dia prioritasnya adalah kecepatan, bukan akurasi. Mengapa prioritasnya kecepatan? Karena penggunaannya banyak sekali. Sehingga dia perlu membuat prioritas kecepatan, bukan akurasi. Jadi kalau kita ingin akurasi yang tinggi, kita secara sengaja harus memasukkan di dalam prompt tadi, kita minta akurasinya bagus. Atau kita bisa mengatakan, jangan terlalu kreatif. Karena Gen AI ini juga kreatif sekali. Gitu. Hal-hal yang kita tidak tanyakan kadang-kadang muncul juga. Jadi prompt kita harus sengaja memberitahu seperti itu. Jadi ini rule of thumb-nya, jadi gunakan kalimat bahasa baku, Inggris atau Indonesia, jangan membuat kalimat panjang dan sebagainya. Nanti dibaca sendiri aja. Kemudian untuk mudahnya, kita belajar prompt engineering itu ada beberapa cara. Saya menggunakan cara yang mudah, yang bisa diingat. Itu adalah fokus, yaitu dibagi menjadi prompt kita itu harus mengandung format, mengandung objektif, mengandung konteks, mengandung usage atau user, dan mengandung style. Nanti saya akan jelaskan detailnya ini, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan ada berbagai jenis prompt. Ya, paling tidak ada 4 jenis prompt. Kita harus tahu prompt mana yang kita pakai pada saat kita diskusi dengan ChatGPT atau Gen AI yang lain. Yang pertama adalah direct prompt. Direct prompt ini adalah prompt yang simple, actual. Kita hanya bertanya. Contohnya, apa ibu kota Jerman sekarang? Contoh. Kemudian contoh yang lebih simple lagi, supaya jawabannya simple, itu adalah jawab dengan singkat. Apa ibu kota Jerman sekarang? Ini contoh direct prompt. Dia tidak akan kreatif. ChatGPT tidak akan kreatif. Dia langsung menjawab ibu kotanya mana gitu. Terus kemudian jenis prompt yang kedua adalah open-ended prompt. Open-ended prompt ini kalau kita ingin, kita tidak punya ide sama sekali, kita minta Gen AI itu supaya dia kreatif. Jadi ini penggunaannya misalnya adalah creative writing. Jadi contohnya buat cerita tentang pengembaraan seorang musafir. Dia bisa membuat, dia bisa ngarang gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak mau dia ngarang. Ya, oleh sebab itu ini disebut open-ended prompt. Jadi dia bisa kemana saja, jawabannya bisa kemana saja. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin sekarang ini akan banyak kita pakai, yaitu instructional prompt. Instructional prompt itu penggunaannya untuk perintah terstruktur. Kita memerintahkan ChatGPT atau Gen AI yang lain untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya adalah tulis dalam 300 kata SBS step by step mengenai cara membuat layang-layang. Simpel sekali, tapi ini perintah dan perintahnya jelas. Bisa berupa instruksi yang panjang dan sebaiknya terstruktur. Kalau kita instruksinya panjang, jangan kalimatnya campur aduk. Kita bisa pakai bullet point, bisa pakai penomoran dan sebagainya. Kemudian yang penting juga, ini untuk pekerjaan kita sekarang ini adalah role based prompt. Penggunaannya adalah untuk meminta respon yang konteks spesifik. Jadi supaya dia tidak kemana-mana, kita sudah batasi responnya harus mengarah kemana. Contoh, begini, contoh promptnya adalah, kamu adalah pembuat konten promosi. Jadi ini yang menjawab adalah pembuat konten promosi, bukan orang lain. Sarankan bagaimana merencanakan promosi dengan berbagai media promosi dan menggunakan berbagai channel. Ya, ini akan berbeda kalau kita misalnya menanyakan gini,
kamu adalah eh, pelanggan konten tertentu, kemudian sarankan bagaimana merencanakan promosi dan sebagainya. Ini bisa juga kalau kita ingin dari perspektif pengguna, bisa juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya janjikan. Prompt engineering itu terbagi tadi singkatannya supaya mudah diingat adalah fokus. Yang pertama adalah format. Memilih format konten yang sesuai, misalnya caption. Kita bisa membuat caption, kita membuat script, membuat email, membuat WhatsApp, dan sebagainya. Ini formatnya kita tentukan. Jadi contoh promptnya adalah buatlah naskah video berdurasi 60 detik dan seterusnya. Ini formatnya adalah naskah video, bukan yang lain, bukan email, bukan yang lain. Jadi kita harus memberikan format ini di dalam prompt kita. Contoh yang lain, tuliskan contoh 3 caption Instagram yang menggugah emosi. Jadi ini caption. Contohnya formatnya adalah caption. Lanjut. Yang berikutnya adalah, saya aman ya? Halo? Halo? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, oke, lanjut. Objektif, mengarahkan hasil akhir dari prompt, misalnya menjual, mengedukasi, membangun brand, dan sebagainya. Kita punya objektif di dalam prompt tadi, supaya jelas. Misalnya promptnya adalah, buatkan teks promosi untuk produk skincare terbaru yang bertujuan, nah ini ada tujuannya, membangun kepercayaan. Jadi arahnya membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian tulis email blast yang mendorong pelanggan lama untuk kembali membeli. Jadi tujuannya adalah mendorong pelanggan lama. Jadi nanti responnya mengarahnya ke sana. Kemudian konteks. Konteks ini memberikan latar belakang dan informasi pendukung agar hasilnya relevan. Contoh prompt, produk yang dipromosikan adalah tas kulit premium buatan tangan. Jadi konteksnya adalah ini, tas kulit ini, bukan kemana-mana. Dan ini adalah dari UKM lokal. Kemudian target audience adalah eksekutif muda. Jadi konteksnya dua ini, di kota besar. Buatkan iklan teks untuk LinkedIn. Nah, ini konteksnya jelas. Kemudian tulis naskah promosi layanan digital signage untuk kafe dan restoran yang sedang berkembang. Konteksnya di sini. Jadi kita harus membatasi konteksnya seperti apa, karena nanti ini apa Gen AI itu bisa terlalu kreatif sehingga jawabannya kemana-mana. Oleh sebab itu harus kita batasi dengan hal-hal tertentu supaya jawabannya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian user atau usage, menyesuaikan gaya dan isi dengan karakter audience. Contohnya adalah buat teks WhatsApp broadcast yang santai dan menarik untuk mengajak. Nah ini usage-nya adalah pelanggan Gen Z, generasi Z, mencoba varian kopi baru. Nah, jadi usernya siapa? Adalah pelanggan Gen Z. Kalau usernya beda, nanti jawabannya bisa beda. Kemudian tulis materi brosur digital yang menjelaskan solusi software ERP untuk, nah ini, usernya siapa? Pemilik bisnis retail yang gaptek. Nah ini jelas itu. Jadi nanti dia akan menjelaskannya dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh pemilik bisnis retail. Siapa pemilik bisnis retail itu? Yang dia sebetulnya gaptek. Jadi penjelasannya akan lebih membumi gitu. Berikutnya, style. Kita juga harus mengarahkan style jawabannya itu seperti apa. Jadi mengatur gaya respon, penulisan respon. Contoh promptnya, tulis iklan Facebook untuk produk suplemen kesehatan dengan gaya persuasif dan sedikit humor. Jadi bisa sedikit humor ini bisa diganti dengan gaya serius, atau kalau kita menulis komplain dengan gaya yang keras atau gaya yang halus dan sebagainya. Buatkan teks promosi formal namun tetap ramah. Nah ini, formal namun tetap ramah. Ini stylenya seperti itu.
untuk email penawaran ke mitra bisnis potensial di sektor B2B. Contohnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang penting. Kalau kita membangun prompt, jadi prompt itu tidak bisa dibuat dengan terlalu gampang. Jangan mengandalkan satu kali kita buat prompt, kita akan menikmati hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi workflow-nya seperti ini. Jadi pertama kali kita harus membuat goal-nya tadi. Tadi prompt engineering kita sudah tahu ada fokus tadi dan arahnya kemana. Kemudian kita buat prompt-nya. Kemudian kita tes prompt tersebut. Kemudian evaluate prompt tadi dan kita tahu hasilnya. Kalau hasilnya masih belum oke, buat lagi atau direvisi karena prompt itu bisa direvisi, ubah sedikit-sedikit sampai kita menghasilkan output yang kita inginkan. Kemudian kalau memang itu sudah betul, ya hasilnya kita pakai. Kalau belum, ini mungkin akan harus kita lakukan berulang-ulang. Cuman repotnya kalau kita pakai Gen AI yang membuat video misalnya, ini pengulangan ini akan memakan waktu yang lama karena respon dari Gen AI-nya lambat. Tetapi untuk teks ini akan cepat sekali. Jawabannya tidak sampai 1 detik kadang-kadang, kemudian kita buat sampai kita menghasilkan prompt yang sesuai. Lanjut. Nah, kita akan membuat konten promosi berupa video. Tapi sebaliknya, sebelum kita mengarah ke sana, sebetulnya kita harus mengangkat ini ke level yang lebih tinggi. Sehingga kita tahu pada saat membuat video itu, konteksnya dengan perusahaan itu apa. Jadi saya sarankan, kita mempunyai perencanaan program promosi yang lebih memayungi tadi ya, yang konten yang video tadi. Kita sudah punya konsep dulu secara keseluruhan, Innograph itu mau membuat promosi seperti apa. Jadi pertama kali konsep promosinya apa? Bisa promosi corporate, jadi tidak hanya promosi produk, tapi juga promosi corporate. Kemudian promosi produk, kita harus tahu channel kita itu nanti mana. Karena channel itu akan menentukan, walaupun kita membuat konten video, berbeda channel akan berbeda cara kita membuat kontennya. Jadi channelnya bisa website, bisa blog, bisa Instagram, bisa YouTube, bisa TikTok, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Kita mungkin akan menggunakan semua channel ini. Kemudian medianya apa? Medianya bisa berupa brosur, cetak maupun PDF, bisa interaktif PDF, dan sebagainya. Bisa tulisan, bisa PowerPoint, bisa video. Dan ini semua harus inline dan konsisten. Jadi satu dengan yang lain itu jangan masing-masing punya ininya profilnya sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita sudah harus menentukan kalau kita membuat konten itu untuk Innograph, kita hendaki komposisi warnanya apa. Supaya user itu begitu masuk itu sudah, oh ini Innograph. Langsung dia feel-nya itu feel Innograph, bukan perusahaan yang lain. Font-nya kalau bisa tentukan sekali saja. Satu kali font ini dipakai untuk keseluruhan. Kemudian kita menggunakan alamat web, WA, dan sebagainya ini juga konsisten gitu. Kemudian teman-teman juga harus mendevelop hashtag yang cocok. Jadi pakai hashtag yang sama. Gunakan banyak sekali hashtag sehingga orang kalau mencari di Google itu langsung ketemu hashtag yang spesifik untuk Innograph. Jadi pada saat orang mencari itu langsung ketemu bahwa itu memang Innograph. Kemudian ya, saya sarankan sebelum membuat semua promosi itu, kita bisa mendevelop dari internal resources, dari internal sources. Saya termasuk tidak begitu mengenal Innograph. Sebelum ini saya tidak, walaupun saya sudah banyak datang juga ke Innograph, komunikasi dengan teman-teman, tapi sebetulnya produk Innograph itu saya tidak begitu tahu. Tapi saya sekarang tahu karena saya menggunakan AI untuk mengetahui Innograph secara lebih dalam. Jadi saya membuat prompt tanya kepada ChatGPT. Ini bagus sekali. Ini ada website yang bagus sekali. Namanya Display Store ID.
dari sini kalau saya tanyakan kepada eh, ChatGPT, saya langsung tahu semua produk Innograph. Kemudian setelah itu saya bisa kembangkan, saya bisa membuat pertanyaan, kemudian juga bisa menanyakan kepada ChatGPT untuk saran perbaikan. Jadi ChatGPT bisa menyarankan perbaikan dari display store ID ini seperti apa. Dan hasilnya luar biasa. Bagus sekali itu hasilnya. Kemudian saya juga bisa minta carikan informasi pesaing terdekat. Jadi saya sekarang ketemu pesaingnya Innograph itu seperti apa. Baik persaing untuk counter, untuk apa namanya, display, untuk counter, untuk display, dan yang lain-lain. Kemudian saya juga bertanya mengenai ada blog yang bagus ini. Ini blog, ada gambarnya Pak Susilo di sana menjelaskan. Itu jawabannya juga sangat bagus. Kemudian saya juga menanyakan tentang Instagramnya Innograph. Dan saya juga bertanya, apakah ada ruang untuk memperbaiki Instagram ini? Jawabannya sangat bagus. Nanti bisa kita demokan apa yang saya tanyakan itu. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut dengan development dari eksternal. Ini salah ini, bukan internal, external sources. Oh, salah. Ini masih internal sources ya. Kalau tadi itu internal sourcesnya dari URL, sekarang internal sourcesnya dari gambar produk, brosur, dokumen, dan lain-lain. Jadi saya terima brosur dari teman-teman di Innograph. Saya sudah evaluasi dengan ChatGPT dan saya menghasilkan pengetahuan saya yang mendalam tentang brosur tadi tanpa saya membaca brosurnya itu. Kemudian saya juga bisa menanyakan apakah brosur ini supaya dianalisa cukup menjual atau tidak. Apakah ada ruang perbaikan untuk brosur tadi? Dan jawabannya cukup bagus. Kemudian ini tadi, setelah kita chat, kembangkan dengan pertanyaan dan saran perbaikan. Itu akan sangat memperbaiki dan kita bisa langsung praktekkan itu perbaikannya seperti apa. Lanjut. Kemudian saya lanjut dengan external knowledge. Setelah saya chat dengan ChatGPT, saya memperoleh jawaban yang cukup bagus. Kemudian saya lanjut dengan pertanyaan agar ChatGPT mencari sumber-sumber luar, bukan dari Innograph, untuk saya membandingkan. Kita bisa bertanya dari ChatGPT itu, misalnya tolong carikan, tadi sudah sebetulnya kompetitor dari Innograph dan banyak hal yang sudah dijawab oleh ChatGPT tadi. Kemudian kita bisa minta kepada dia untuk mencari sumber luar yang berkaitan dengan topik tadi. Lanjut. Ya, ini saya memaparkan beberapa Gen AI. Walaupun tadi saya sudah paparkan, sebetulnya kita bisa tanya ChatGPT juga untuk dia mencari informasi-informasi yang ada di pasaran. Tapi ini adalah beberapa hal yang saya pakai, Gen AI saya pakai pada saat saya menyiapkan bahan training ini. Jadi tentu saja ChatGPT ini sudah mulai multimodal karena dia menggunakan beberapa robot. Jadi bisa teks, bisa image, bisa dokumen. Kemudian ada Microsoft Bing. Ini yang saya tulis di sebelah kiri ini sebetulnya semuanya berawal dari teks yang cukup bagus. Jadi 1, 2, 3 ini sangat bagus. DeepSeek mulai bagus, tapi saya tidak, kalau saya bandingkan dengan ChatGPT masih sangat jauh. Kemudian untuk video ada Leonardo AI, mungkin teman-teman juga sudah pakai. Ada Luma Dream Machine, bisa image, bisa video. Dan ini nomor 7 ini saya pakai, ini cukup bagus. Saya bisa membuat text to speech, saya bisa clone suara saya, baik suara saya dengan bahasa Indonesia maupun suara saya dengan bahasa Inggris. Jadi kalau saya mau membuat video dengan suara saya sendiri, saya cukup menuliskan teksnya dan Event Lab akan membuat
teks itu menjadi suara. Jadi saya mengklon suara saya, ada 3 klon suara saya, yaitu bahasa Indonesia yang santai dan bahasa Indonesia yang serius. Kemudian saya juga klon suara saya untuk bahasa Inggris. Lanjut. Contoh-contoh prompt. Ini hanya contoh-contoh prompt, nanti kita bisa coba sendiri. Jadi misalnya prompt untuk membuat prompt. Contohnya saya ingin membuat bla 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 ini, minta ChatGPT untuk membuat promptnya. Kemudian inilah hasil promptnya, karena saya minta beberapa maka dibuat beberapa prompt. Dan ini saya kira juga sudah dilakukan oleh teman-teman. Saya melihat kemarin itu menghasilkan video dari prompt yang dibuat oleh Gen AI, kemudian dipakai untuk membuat video. Nah, ini tadi hasil. Jadi ini saya sebetulnya nanya membuat prompt untuk Leonardo, Gen AI Leonardo, tapi saya coba di ChatGPT, hasilnya juga lumayan. Jadi ini tadi saya copy, saya masukkan di dalam prompt saya, hasilnya seperti ini. Dia memberi contoh dua gambar. Kemudian saya rubah sedikit-sedikit promptnya, saya dapatkan prompt yang SMA, tadi anak SD, kemudian SMA. Kemudian saya rubah-rubah lagi, hasilnya seperti ini. Jadi memang kuncinya tadi, kita harus mencoba workflow tadi. Kalau kita bertanya dengan prompt, kemudian jawabannya kurang bagus, ini bisa kita edit, kemudian supaya hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini ada prompt guide yang lebih spesifik untuk Luma Dream. Jadi bagus sekali ini. Ini mirip dengan tadi prompt engineering yang saya berikan. Tetapi ini ada prompt guide dari Luma Dream. Saya kira sangat bagus. Oleh sebab itu saya copy di sini. Jadi kita harus clear dan spesifik. Contohnya adalah ini. Kemudian harus juga mengikut sertakan detail. Mention any particular detail that are important for the video, misalnya. Misalnya contohnya, jadi ini semua, keempat ini bisa disatukan dengan poin-poin. Jadi jangan langsung digandeng. Kalimat 4 ini bisa disampaikan dengan masing-masing satu poin. Jadi misalnya kita minta dia membuat video nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 misalnya ini. The video should feel peaceful and calming. Jadi ini penting juga ini. Jadi ada emosinya. Kemudian hindari juga complex term. Simple tapi straightforward. Nah, kemudian modifikasi prompt jika hasilnya belum sesuai. Seperti tadi workflow tadi, kalau kita sudah membuat ini, masing-masing ini kita bisa modifikasi, kemudian di launch lagi dan hasilnya seperti apa. Lanjut. Saya sudah setengah jam lebih. Saya membuat ini contoh saja, TTS Text to Speech, dan hasilnya cukup bagus. Saya bisa memberikan contoh nanti hasilnya seperti apa. Saya copy saja. Ini suara saya dalam bahasa Inggris. Saya copy saja dari surat kabar. Kemudian saya tanya ke namanya Eleven Lab, dan Eleven Lab membuat hasil dari voice saya dan hasilnya sangat bagus. Ini nanti kita bisa kembali ke sini. Ini saya membuat link beberapa Gen AI. Ya, paparan seperti itu. Mungkin saya bisa kembali kalau ada pertanyaan, atau silakan saja kalau kita mau mulai dengan diskusi dulu, atau kita juga bisa mulai dengan case study. Silakan mungkin pertanyaan dulu ya. Halo. Sudah ya. Halo Pak Bedawi. Dari sini. Halo Pak Bedawi. Ya.
Tadi kan ada yang pertanyaan tipe 1, 2, 3, 4 itu, jadi kita pertanyaannya dikasih keyword dari 1, 2, 3, 4, diketik dulu di Word itu. Ya, ya. Jadi saya kembali ke sini ya. Bentar. Eh, Yang 1, 2, 3, 4 tadi itu loh. ya, Makanya namanya. ini ya. Iya. Ya, Nah, betul. memang sebelum kita masukkan ke prompt, saya lupa menjelaskan. Kita bisa buka Notepad, bisa buka Word, dan kita rapikan di Word tadi. Kita buat misalnya buat video mengenai apa, kemudian dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bisa dengan penomoran atau juga bisa dengan bullet point. Tapi jangan disambung semua. Kemudian kalau ada kata-kata penting di situ, juga kata-kata itu harus diberi tanda kutip gitu supaya dia bisa membedakan itu antara kata-kata yang menjelaskan atau kata-kata itu penting gitu. Jadi ini itu dibuat aja dulu di Word atau di Notepad cukup. Di Notepad kemudian di copy. Ya, seperti itu. Jelas Pak Sus? Ya, saya sering memberi introduction ke ChatGPT, saya kasih salam dan sebagainya. Habis itu, ini mulai pertanyaan saya, jangan jawab dulu ya, terus ketik. Oh iya, Habis betul. saya kasih tanda-tanda minus-minus, stop. Selesai pertanyaan saya, silahkan jawab dulu. Saya kasih introduction, semua Ya, pertanyaan, habis saya tutup, silahkan jawab dulu. Ada teknik ya. lain nggak? Ya, betul. Jadi saya juga misalnya begini, ChatGPT itu selalu ingat dengan chat kita sebelumnya. Jadi kalau kita ingin supaya dia tidak melihat chat kita sebelumnya, sebelum mulai, saya juga katakan, saya akan menanyakan beberapa hal atau memerintahkan beberapa hal. Tetapi pertama, nomor 1, lupakan chat saya sebelumnya. Satu. Terus kemudian instruksi juga, tolong buat jawaban Anda itu lebih lebih presisi atau lebih akurat. Jangan mengarang, jangan membuat kreativitas Anda sendiri. Jadi hal-hal seperti itu. Kecuali kita memang minta dia untuk kreatif gitu. Kalau kita tidak punya ide, kita bisa menanya dan dia sangat kreatif memberikan kita ide. Tapi kalau kita ingin jawaban kita sesuai dengan prompt kita dan tidak kemana-mana, itu Pak Susilo tadi sudah bagus ya. Saya akan bertanya, tapi jangan jawab dulu sebelum saya mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan saya ini, tolong perhatikan hal-hal seperti berikut. Tadi sebutkan jangan kreatif, gunakan bahasa Inggris atau gunakan bahasa Indonesia untuk apa? Bahasa Indonesia yang baku atau bahasa Indonesia bisnis atau bahasa Inggris bisnis dan seterusnya. Jadi arahkan dulu baru kita bertanya. Bagus, pertanyaan bagus Pak Susilo. Pak Binawi mau menambahkan Pak, Ya, kalau di ChatGPT kan ada namanya start new chat ya, chat baru, ya, bikin chat chat baru. baru. Apakah Ya, dengan new chat baru itu kita mulai dari nol, apa dia bisa melanjutkan chat yang di sebelum-sebelumnya itu? Kalau karakter dari ChatGPT, nggak bisa. Jadi nggak berarti bisa. itu terus sudah terpisah ya? Ya, sudah terpisah. Tapi ini, hati-hati. Kalau kita tidak sengaja memberikan bahwa dia itu terpisah, dia kadang-kadang nyambung. Dia kadang-kadang ingat. Jadi juga begini, di ChatGPT itu kita bisa memasukkan profil kita. Jadi ChatGPT itu ingat dua hal. Yang paling diingat itu profil kita. Coba dimasukkan ke profil, Anda ini siapa, umurnya berapa, tinggal di mana, hobinya apa, saya kerja untuk apa, dan seterusnya. Saya menguasai bahasa Inggris cukup baik, dan sebagainya. Kalau profil kita itu sudah kita masukkan, coba tanya kepada ChatGPT. Apakah kamu tahu siapa saya? Dia akan menjawab sesuai profil itu. Nah, selain profil, itu dia juga mengingat chat kita sebelumnya. Oleh sebab itu, kalau kalau kita tidak ingin
chat sebelumnya itu campur aduk, itu ya kita harus sengaja memberitahu ChatGPT supaya lupakan dulu chat yang lain. Nah, kalau kita ingin lanjut, misalnya 10 hari yang lalu saya chat dengan dia mengenai sesuatu hal, katakanlah mengenai Instagramnya Inografi. Ya. Saya mau lanjut ya lanjut dengan yang 10 hari yang lalu saja, jangan membuat yang baru. Jangan membuat yang baru. Jadi pilih diskusi kita 10 hari yang lalu itu. Oleh sebab itu begini, di historical chat saya, itu saya selalu merubah, saya rename. Jadi historicalnya itu judulnya saya rename supaya nanti pada saat saya cari yang sudah lama, chatting yang sudah lama, tahun yang lalu bahkan saya bisa cari lagi. Misalnya untuk keperluan training Inograph itu, semua historical chat saya dengan ChatGPT itu saya rename dan beri awalannya itu ISG. ISG kemudian judul yang lain. Sehingga kalau saya cari di search itu ISG, semua hasil chat saya di ChatGPT yang mengenai persiapan saya membuat training itu akan muncul semua. Sangat bagus juga kalau Anda menggunakan ChatGPT Plus. Nah, ChatGPT Plus itu ada fungsi di mana Anda bisa membuat folder. Jadi dengan ChatGPT Plus itu historical chat Anda bisa Anda kelompokkan dalam folder-folder. Itu bagus sekali. Cuman kalau Anda sudah berhenti dari langganan Plus, itu folder itu tidak akan muncul. Tapi begitu Anda bayar lagi dengan Plus, folder yang lama itu juga akan muncul. Kemudian Anda juga kalau ada chat-chat yang Anda sebetulnya tidak terlalu suka dan mengganggu pada saat Anda mencari, itu Anda punya dua pilihan. Pilihan satu, hapus chat itu. Pilihan kedua adalah chat itu di archive, diarsipkan. Ada fungsi di situ masukkan dalam arsip. Jadi masih bisa dibuka nantinya, tapi masuk dalam arsip dan tidak muncul di historical. Apakah itu menjawab, Pak? Yap. Ya, monggo silakan yang lain. Jadi Pak itu tuh tanya. Coba. Tadi chat. Tadi ada yang nanya Pak di chat, di kolom chat Pak. Saya nggak perhatikan. Bisa dibacakan? Saya bacakan ya. Ya. Dari Pak Tadius, berarti prom harus dipakai bahasa Inggris ya? Bagaimana kalau bahasa Indonesia? Prom yang dipakainya? Oke. Jadi rata-rata Gen AI itu menguasai sekitar 50 bahasa. Jadi silahkan pakai bahasa apa saja tidak masalah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak masalah. Saya juga punya pengalaman dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu hasilnya mirip. Hasilnya tidak jauh berbeda. Ada beberapa hal yang saya selalu menggunakan bahasa Inggris. Karena memang di topik itu saya juga selalu menggunakan bahasa Inggris, yaitu kalau saya membuat kode untuk software. Kalau saya mendevelop software, saya selalu sudah biasa menggunakan bahasa Inggris. Komennya juga semua bahasa Inggris supaya lebih mudah. Jadi untuk kepentingan itu saya membuat prompt-nya pakai bahasa Inggris. Tapi prompt itu kalau mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris nggak ada masalah. Kita bisa juga begini, menyuruh ChatGPT membuat prompt dengan keinginan tertentu, juga diarahkan tolong buat prompt-nya dalam bahasa Inggris juga nggak ada masalah. Tapi kalau prompt itu dibuat dalam bahasa Indonesia juga tidak masalah. Sekarang ini untungnya bahasa Indonesia sudah masuk di dalam sekitar 50 kemampuan dari hampir semua Gen AI. Jadi contohnya saya membuat saya coba aja ya di sini ya. Oh, ini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan kan ya?
Jadi 11 Lab. 11 Lab itu saya bisa misalnya ini saya menyuruh dia membuat suara saya pakai bahasa Inggris itu contohnya. Mudah-mudahan terdengar ini. Over the last decade, Indonesia has progressively increased its applied tariff rates on a variety of goods, particularly those competing with locally manufactured products. These include electronic products, milling machines, chemicals, cosmetics, medicines. Ya, ini contohnya dia mengetahui, kalau bahasa Inggris pasti mengetahui. Tapi saya coba ya, saya membuat suara saya dalam bahasa Indonesia juga bisa. Ini saya coba ya. Ini yang suara saya dalam bahasa Indonesia. Bangga menggunakan produk teknologi interaktif karya Indonesia, Iceboard dari Innograph. Contoh lagi. Bawa kelas Anda ke era digital, Iceboard Education Series, solusi interaktif untuk generasi cerdas. Nah, jadi nggak ada masalah. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak ada masalah. Cuman saya pernah nyoba pakai bahasa Jawa, hasilnya jelek. Karena dia belum begitu paham. Ini bukan nasional. Internasional. Silakan, ada yang lain? Halo? Silakan, ada yang lain? Baru 2:30. Dari teman-teman yang lain ada yang mau dipertanyakan Tanyakan. sebelum kami masuk ke case tadi? Kalau tidak ada, Teman yang join? bentar ya. Ini kelihatan nggak? Kalau nggak ada, saya tampilkan ini. Ini kelihatan nggak? Teman. Terlihat, Pak. Ya, ini saya copy dari teman-teman yang diskusi dengan, saya nggak tahu pakai ininya apa, pakai GenAI-nya apa. Ada teman yang membuat, saya tidak sebut namanya karena saya nggak hafal. Jadi tulisannya bantu saya untuk membuat prompt bla 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 ini, hasilnya yang di kanan ini. Prompt dalam bahasa Inggris. Kalau disuruh pakai bahasa Indonesia, ini juga akan dibuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian prompt itu saya perbaiki dengan cara yang lebih mudah dikelola dan mudah dimengerti. Yang bawah ini, jadi saya buat bullet point. Bantu saya untuk membuat prompt untuk gambar tersebut sebagai berikut. Ini kenapa tersebut? Karena ada diskusi sebelumnya. Dia nanya dulu ada gambar tertentu, kemudian dia nanya lebih lanjut. Yang sebelumnya juga begitu. Jadi saya bagi sebagai berikut. Menggunakan GenAI, Kling AI. Satu bullet point, supaya nggak campur dengan yang lain. Durasi 5 detik. Model pria ada di depan layar digital dengan konten Horizon Hotel. Terus kemudian orang ini melakukan interaksi dengan menyentuh layar dan sebagainya. Ini saya kira jauh lebih memungkinkan untuk tidak salah dibanding dengan yang di atas ini. Hasilnya memang mirip, tidak jauh berbeda, tetapi lebih kompak, lebih singkat. Jadi lebih mudah untuk dimengerti oleh GenAI. Itu tambahan saya. Ada komentar mungkin? Termasuk yang membuat ini. Saya lupa siapa yang membuat. Pak Artanto kayaknya ya. Turbius, ya. Oh, Turbius ya. Ada yang lain? Oke, saya mau coba ini Pak ya, case tadi yang sudah kami coba kemarin. Oke. Saya coba screen share. Saya matikan ya screen share saya ya. Izin screen share. Bentar, screen share saya matikan dulu. Iya, Pak. Silakan Pak. Oke. Oke, saya udah matikan. Sudah terlihat Pak? Kita mencoba dengan produk Iceboard. Di sini kami upload Iceboard yang kosong, yang nggak ada ruangannya. Kita mau masukkan table Excel yang ada di layar. Jadi kontennya tadi sebelumnya bukan Excel ini Pak, cuma gambar biasa dengan seperti ini.
Komandonya kayak apa? Bentar. Awalnya ini deh. Ini awalnya seperti ini, Pak. Dia kontennya biasa tuh. Kita injek di ChatGPT, kita perintahkan buatkan gambar layar yang di dalamnya LCD diganti dengan table Excel. Jadi konten yang ini berubah menjadi ini. Nah, jadi sesuai dong perintahnya, Pak ya. Tapi yang satu sisi kami fokuskan di unitnya, Pak. Kan ini awalnya itu di bawahnya itu Icebot ini mereknya. Ketika menjadi di generate pakai AI, dia AI-nya apa? ChatGPT, AI-nya apa? Pak. ChatGPT. Oh, yang Dia generate logonya itu nggak ngikut, Pak. Tapi kontennya yang kita maksudkan sudah oke sih. Jadi kita bisa gambar sesuai dengan request. Sensitif nih. Itu juga. Unitnya juga beda. Ya, unitnya juga beda. Pengennya sih kita idenya dengan gambar yang existing, kita cuma ganti dalamnya saja sih Pak, dengan properti yang frame-nya, model Xbox-nya itu tetap punya yang kita. Jadi si ChatGPT itu pengennya ya edit sekitaran konten yang di dalam layarnya saja sih. Dengan kondisi Xbox yang fisiknya itu yang perlu kita upload. Ternyata dia merubah semuanya. Gimana cara prompt-nya agar dia mempertahankan konten LCD-nya dengan merubah layarnya saja sesuai dengan konten layarnya. Tapi fisiknya itu fisik kita. Prompt khusus apakah ada prompt khusus untuk mempertahankan layar yang dirubah kontennya aja, tapi fisiknya tetap Icebot. Anggap layarnya export, warnanya putih, logonya export. Kita tinggal ganti layar putihnya aja dengan konten yang kita request dari chatnya. Dia nggak boleh ganti layar putihnya, nggak boleh ganti logo, tapi ganti konten tampilan layar. Ya, layar yang di sini, Pak. Ini kan juga dia berubah di itunya juga laptopnya nih, sesuai. Jadi dari segi AI memungkinkan merubah konten secara real time dengan konteks yang sudah ini, tetapi bendanya itu harus punya kita, Pak. Iya. Sebentar, ini yang beda apa? Yang beda dalamnya itu ya? Icebotnya, Pak. Bentuk ininya, Pak. Nih, LCD-nya bukan punya kita ini. Di Oh, frame-nya. Ya, kita punya misalnya putih, logonya export. Ini logonya juga. Logo nggak jelas. Kita pengennya sih niatnya cuma ganti frame ini aja sih dengan konten yang kita request. Isi layar. Ya, isi layarnya. Kalau isinya itu yang Excel itu sesuai ya, sesuai dengan kita. Ya, sesuai Pak. Hanya ininya ya, hanya Icebot-nya yang beda ya. Sumbernya tadi mana? Sumber sebelum dirubah. Sudah pakai Icebot ya. Foto yang diupload. Ini yang diupload. Icebot ini. Ya. Tapi memang ini gambar ini kok kita lihat ya putih. Gambar ini nggak tahu jelas ininya loh ya. Frame-nya ini kacau. Apa karena low end ya? Enggak juga. Ini tidak begitu. Ini hanya ada tulisan Icebot, tapi ini tidak bisa diinterpretasikan sebagai Icebot ini. Ya. Batasannya nggak terlalu kelihatan sih mungkin inputnya ya. Iya. Coba. Atau saja nyari gambar lain yang lebih jelas gitu maksudnya. Iya, ini Icebot-nya ini ngambil gambarnya dari mana? Lokal gambar upload. Di sini kan ada gambar diupload. Mungkin difoto dengan resolusi lebih tinggi kali ya. Yang tinggi. Akhirnya siapa ya? Jadi ya gambar putihnya kembali tadi ke sumbernya. Nggak terlalu tajam ya, nggak terlalu bedainnya mungkin dia bingung sih. Oke. Nanti kita coba dengan gambar yang lebih bagus lagi. Coba ada contoh kirim gambarnya lebih spesifik. Ada nggak? Coba ya, saya cari dulu, Pak. Sebentar, Pak. Kami coba dengan yang ini aja bingung nih. Iya, hitamnya hitam antara layar sama ini membingungkan sih. bezel sama layar. Nih, V4 ya. Ini kalau perintahnya nih. Bisa aja, apa ya?
Mana belum? Kelihatan. Udah mulai kayak gini tadi itu. Beda gini. Oh iya iya. Lu lagi naikin kontennya. Ada tuh. Sabar. Sabar-sabar. Ada sih kontak ini. Jauh sih. Ais. Nggak ada kontak. Waduh, blacklist nih. Kamu sih. Udah lah nomor gue aja belum bisa. Gak ada bisa deh kayaknya. Ganti handphone. Ini alasan. Aset desain dashboard V4. Jadi gambar itu kalau bisa tengahnya itu dibersihkan aja supaya nggak membingungkan. Bentar Pak, ini ada sih. Iris kan? Itu Iris harus ada. Haris dan tengahnya jangan ada, Berita yang sama ya Pak ya. di tengahnya itu jangan ada informasi-informasi yang membingungkan dia. Backscreen ada yang backscreen. Excel itu Excel dia aplikasi sendiri. Oke, selain aja, selain. Sendiri. Backscreen. Mereka kan beda mereka. Kita nggak ada file Excel. Langsung Jadi bisa ada lagi dicoba. Dengan prom yang sama. Agak lama nih. Iya GPT yang belum. People. Nah ini lama. pertanyaan. Terus kami juga lanjut yang lain dulu Pak ya. Ya. Nah, kita sudah nyoba juga, nggak digambarin. Refresh. Kami nyoba produk floor stand. Seperti ini Pak. Ini dalam satu chat ini ya. Ya satu chat, kita multi produk. Iya, kadang-kadang kalau bisa kalau topiknya beda jangan satu chat. Ya. Ini topik ekspor. Ini Awalnya itu gambarnya itu seperti ini. Awalnya seperti ini Pak. Oke. Ini produk yang kita olah di ChatGPT. Diolah dengan komennya, buatkan suasana di supermarket yang menggunakan produk di atas, kemudian ubah isi konten di dalam layar menjadi konten promo sayuran 30%. Dan dia sudah oke sih. Produknya tapi rada gendut. Iya. Iya, Itu. beda lagi. Secara konten sih berubah sih di dalamnya. Adakah Prom untuk bisa mempertahankan produk yang aslinya sih Pak? Gitu. bukan produk ya, sebetulnya detail, Oh, ya. dimension, sama detail, apa ya, bukan dimension aja, detail frame-nya itu kan unitnya. Terus kita juga mencoba buatkan suasana, awalnya juga yang triggernya yang ini juga sih Pak. Awalnya triggernya dari produk yang ini. Satu produk ini kita trigger, buatkan suasana di ruangan rapat dengan 4 orang yang sedang berhadapan dengan laptop dan layar menampilkan tabel Excel. Nah, ini sudah 4 orang sih. Tapi lagi-lagi logonya ya. Coba nanti kita yang coba yang high res nanti. Juga harus latihan. Logonya jadi apa tuh? Bukan dashboard. Kalau gitu nanti coba ya, kita eksperimen bikin. Kita merancang satu standar X2 yang frame-nya aja isinya dikosongkan semua dan dengan tajam, batasnya jelas, logonya jelas. Ini umpan saya jangan disenggol-senggol. You hanya ubah dalamnya aja. Di print hanya setajam itu sih. Ya, jadi umpannya itu spesifik sekali. Kalau error gini gimana nih Pak? Di refresh aja Pak. Ini yang free ya? Ini yang free Iya, ya, Mas? iya free. Iya, yang free pilih yang 40. Nah, itu bisa milih kan? Ya, pilih yang 40. Jangan auto. 40. Iya, 4O. 40 ya. Ya 4O lebih presisi, cuman Anda dibatasi. Terus satu lagi dengan suasana yang berbeda Pak. Buatkan tadi kan di supermarket, sekarang dibuatkan suasana di depan lobi hotel yang menggunakan produk di atas yang produk yang tadi nyambung. Kemudian ubah isi konten di dalam layar tersebut menjadi konten promo servis restoran. Itu hasilnya ya. Ya, ini hasilnya. Lagi-lagi produknya rada beda. Butek. Ya, tapi maksud dari kontennya sih udah bisa, dia udah ngerti dari servis restoran,
Jadi benar-benar bisa diperintah si AI ini untuk ngisi konten yang layar dengan kondisi kosong atau apa sebagai misalkan kita ada ide sih misalkan backwall di suasana di Mall Aeon kan kita nggak bisa sembarangan bikin video, nah kita bisa simulasi dari AI penempatannya seperti itu. Ide kami sih seperti itu. Jadi produk kayak backwall, closet atau apa diposisikan di kita jepret layarnya, kita masukin produknya, kita kasih gerakan atau konten sesuai dengan AI-nya. Itu sih idenya sih. Boleh nggak kita khusus saya sih nanti kita bikin gambar iceberg atau frosted yang khasnya kita bisa dari sisi depan sisi samping apakah AI bisa melihat 3 dimensi nggak ya saya juga nggak tahu Pak Benawi AI bisa buat ini tampang depan tampang samping tampang belakang ini logonya area Anda hanya daerah ini saja pohon bentuknya fisik jangan diubah-ubah. Ya, Itu ya saya belum pernah nyoba itu, memang harus saya coba. kita Tapi coba juga nggak apa-apa, kita diskusi. ya intinya itu workflow tadi yang saya jelaskan workflow tadi. Jadi memang Oh iya, memang harus diulang-ulang Ya, sampai kita menemukan yang benar gitu. Ya, workflow Pak Pendawi mengulang yang share tadi boleh. Oh ya, Stop sharing ya. Turun Mas Bis. Ya silakan Pak Pendawi yang workflow tadi. oh tadi saya ada bertanya sih Pak di Ya. kolom Halo, gimana? Ya lo. Halo, gimana Pak? Tadi ada yang tanya juga Pak di kolom chat dari Pak Tadius. Beliau tanya, bisakah diberikan satu contoh bagaimana AI membuat narasi video untuk memperkenalkan satu lembaga? Itu kira-kira bisa nggak ya Pak? Bentar. Oh ini ya, saya baca ya. Ya Pak. Di Ya, chat subjeknya itu kan Pak Tadius. dan kita kan win mengenalkan win kita sudah lagi begini itu ya Lagi dibuat Pak. Itu kan tergantung kita menyusun umpan ya kan. Kita sedang waktu itu kan bisa kerja dulu semua. Dibaca. Dibaca. yang nge-lag apa? Mulai di. Ini berisi. Halo Pak. Kita setelah jawab ini kita masuk ke videonya ya. Iya. Ini kan teks di video. Kita kemarin bikin berapa video? Dua. Dia di guru, gue yang nomor Satu lagi. Ada ekspor real. Bagus pada ya kenapa saya produk kita. iya bawahnya kayak itu nih. Terlalu kontras ya. Kontras ya. Iya. Isi dia tuh nanti. Ya belum. Oke lanjut apa nih? Beliau lagi keluar Pak, lagi ini sinyalnya kayaknya. Ngomong tadi itu silang. Iya. Bentar. Iya. Ini enggak yang tadi kita bisa coba eksperimen. Kita bisa eksperimen. Coba kamu eksperimennya kayak gini. Jadi misalkan ke kopi kenangan, Notebooknya di kita luar Insta. kayaknya kita potong kita pasangin. Soalnya Iya. kopis. Gambar apa depan satu gitu. Cek masuk di play. Terus apa sampingnya kan ini apa depan sebenarnya banyak ini area visual sebutkan area visual ini logo ada logo ini logo ekspor siapa tahu dia bisa merekonstruksi Bisa menjaga kondisinya jangan berubah ya. tapi ada hal yang Notebook saya Kalau dibagi dari perubahan itunya sih udah bagus sih Pak ya, udah prediksi. orang yang memiliki saya sih Pak masalah itu di bawah ya tidak bisa langsung ini ya maksudnya ini tempat satu ini tampak depan tampak samping Spotlight. ya
ada pemain di area ini, tapi saya hanya ada di sini aja. Sudah. Lanjut. Sorry, tadi saya notebooknya restart. Oke. Mau dijawab. Oh, tadi pertanyaan apa ya tadi ya? Bentar. Ya. Ini Pak, sebentar saya copy lagi ya. Ya. Itu pertanyaan dari Pak Tadius Pak terkait pembuatan narasi video untuk memperkenalkan sebuah lembaga. Kira-kira bisa nggak Pak dari Oh, AI? bisa. Sangat bisa. Langsung aja dicoba. Cuman promnya memang harus ini ya, step by step juga ya. Jadi penomoran. Misalnya begini, buatkan saya narasi untuk video apa dulu ini? Video untuk YouTube, video untuk TikTok, berapa menit? Ya, misalnya video ini terdiri dari berapa bagian gitu ya. Jadi coba kita mau coba atau gimana? Boleh Pak, langsung POC aja Pak. Boleh. Nah, oke ya. Ini Contoh sebagai contoh. ya saya share ya, sebentar ya. Saya share screen ya. Boleh, Pak. Share screen-nya di mana ini? Share screen. Ya, share screen ini. Oke, share. Kelihatan ya? Kelihatan screen saya ya. Oke Pak. Ya, misalnya gini. Buat Katakan deh. narasi Katakan. video Iya. Tetap aja. Ada sedikit ada. sepanjang misalnya berapa menit? 3 menit ya. 3 menit coba Pak. 3 menit. 3 menit. 3 menit yang terbagi Intro. menjadi katakanlah 5 bagian. Dan terus kemudian tentang ya. Tentang apa tadi perusahaannya? Tentang kasih ide saya. Tentang perusahaan retail produk apa? Produk makanan misalnya ya. Kesehatan untuk lansia. Kesehatan ya. Produk Ya. kesehatan. Untuk lansia. Hah? Untuk lansia. Oh, kesehatan. Untuk lansia. Lansia. Oke, kemudian buat respon Anda terstruktur dengan penomoran. Oke, coba ya, saya launch. Jadi ini pikiran saya, belum tentu ini benar. Kalau ini tidak benar, nanti bisa kita edit. Ya, membuat berikut ini. Pembukaan 30 detik. Ya, suasana lansia tersenyum di taman bersama keluarga. Kemudian narasinya adalah seiring bertambahnya usia, kebutuhan kesehatan menjadi prioritas utama, bla bla bla. Kemudian pengenalan perusahaan 30 detik. Suasana toko modern, ramah lansia, staf membantu pelanggan dan seterusnya. Didirikan dengan visi mulia, jadi ini mengenai perusahaannya dijelaskan. Terus produk unggulan, dia menjelaskan produk unggulannya 45 detik. Ya, USP-nya juga. Ya. Kenapa? Ya, kita udah punya itu istilahnya kita unique selling point. Ya, jadi dan seterusnya. Jadi ini kalau mau bisa dirubah juga atau bertanya lagi. Misalnya tambahkan apa gitu. Di sini tambahkan narasi mengenai apa. Atau kalau kita tidak suka itu, kita langsung ke sini. Ini ada bisa diedit ini. Ini bisa diedit atau di copy. Kalau kita masih ingin mempertahankan ini tapi mau dirubah, kita copy tadi, kita ulang chatnya atau kita edit di sini. Gitu. Jadi mudah, saya kira nggak ada masalah. Gimana? Jawaban bagus nggak ini? Atau perlu kita rubah lagi? Oke sih, saya yang penting. Oke ya. Sedikit input,
hasilnya ya sedikit, tapi makin lengkap, makin bagus kan. Ada lagi pertanyaan tadi ya? Bentar. Saya lihat pertanyaan. Dikasih saya apa? Dari Inoga. Yang video. Ada yang lain Pak. Video, Pak. Tadi kan baru text to image. Sekarang image to video. Image to video coba. Oke, saya tunjukkan ya Pak ya. Izin screen share dulu. Pakai apa? Pakai Gen AI-nya apa? Pixel first. So first. Pix first. Fix first. Pix first. Fix. 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 Kita Fix it. Fix it. Fix first. Plot AI kan? Pix first AI. Oke. Nah, kita ada Saya- foto seperti ini Pak. Bentar. Saya sharingnya saya matikan ya. Ya. Stop sharing. Silakan Anda share sekarang. Ini foto awalnya Pak. Ini adalah anak magang di tempat kami untuk foto bersama Fabric. Nah, kita masukkan ke Pixel First dengan prompt. Di bawah. Ini Pixel First ini gratis atau bayar ya? Gratis Pak. Gratis 90 koin. Jadi di apa namanya ketika kita mau buat itu poin kita akan turun Pak. Ya, Jadi- biasanya begitu. Itu ada kredit namanya. Kreditnya untuk yang Nah, free dulu. kreditnya berkurang. Memang begitu. Cuman kadang-kadang ngeselin cepat sekali kreditnya habis. Nah, Jadi saya sarankan pakai aja beberapa ini account. ini Pak, promptnya itu pakai bahasa Indonesia. Ya. Membuat objek pria lompat di depan banner tersebut. Hasilnya Oke. seperti ini. Nah, berarti kan di sini kita bukan masalah kontennya, tetapi dengan gambar dia, misalkan ada kita foto dengan karyawan apa, terus kita edit. Jadi kita nggak usah tag video, kita bisa membuat objek itu bergerak. Jadi berinteraksi dengan si produk yang kita bikin. Itu kan bisa diganti gambarnya misalkan di mall lain atau di pameran kita bikin objek yang misalnya bergerak. Itu sih intinya Pak. Ini Bang. Nah ini yang pertama, ini yang kedua Pak. Nah, Aprina coba yang Tapi makanya ganti sih. Nah ini fotonya ini stop dulu. Ini gambar awalnya seperti ini Pak. Aprina sedang berdiri di samping iceboard. Nah kita bikin perintah apa kemarin perintah? sedang mengajar. Perintahnya adalah buat gerakan perempuan yang sedang di depan layar dengan berinteraksi bersama layar yang bisa disentuh dan konten mengikuti gerakan sentuhan tangan. Hasilnya seperti ini. Tangannya dong. Coba dilihat tadi yang di free pick-nya kayak apa? Kembali ke free pick-nya tadi. Gimana? Apa Pak? Di portal free pick-nya coba. Di Fix first di akun kamu. Oh, Ntar stop screen. Pick first ya. Ya fix first Pak. Itu generasinya cepat banget sih Pak. Nggak kayak yang lain. Kami kan coba beberapa kemarin. Berarti tinggal memperbaiki prompt-nya kan. Ya, ini Pak promnya. Pick first. Ini kan punya saya first. Nah, tulisannya seperti ini yang tadi yang sudah diinfo sama Pak Pius. Nah, ketika saya tulis seperti ini, yang keluar dari hasilnya adalah seperti ini, Pak. Kalau bisa lihat lebih detail. Jadi tangannya bisa langsung interaksi. berinteraksi dengan layarnya dan layarnya juga tetap stay. Ada Dan bisa, perubahannya. iya, bisa dibawa gitu, Pak. Cuman tangannya agak Tangannya baik. gitu. Dia mereka-reka Iya. maunya kita. Pengennya ya gerakan natural ya untuk beberapa detik kita bikin scene di mana gitu. Atau nanti ada logo sekolahannya kan bisa diedit backgroundnya. Cukup baik sih Pak terlihatnya, cuman emang ada beberapa Mungkin kekurangan di promnya aja. kekurangan Bisa beberapa. menambahkan suara nggak? Kalau suara kami belum coba kalau untuk audionya.
Baru gerakan sih Pak. Baru gerakan ya. Nanti suara bisa pakai DNA yang lain sih. Iya, bisa pakai AI. Pengennya sih yang gerakannya natural, tidak anomali, dan ya itu bisa kita kontrol dengan promnya kita masih sederhana banget. Makanya kita mau mendalami promnya seperti apa agar gerakannya itu natural. Ya, memang harus dicoba berkali-kali. Coba saya nanti coba ya, pick first ya. Iya. Pick first saya tak ikut Terus Pak, cuman kayak dari wajahnya juga tadi yang cowok, ketika dia lari wajahnya jadi berubah kayak gitu Pak. Oke, ini kan. Wajahnya berubah. Jadi kita udah mulai nyoba-nyoba nih. Terima kasih tim nih. Exploring. Diajarin ke apa Pak Benawi biar explore terus ya Pak Benawi ya. Ini ada satu lagi sih. harus itu apa Lagi ya? workflow-nya diikutin. Iya, iya. Satu lagi Mas. Ya, ini satu lagi. Jadi kita merubah konten di floor stand-nya. Coba di play. Oh, banyak. Panjang. Promnya, Ini panjang sih. Ini dari generate dari AI. kalau yang ini promnya cukup panjang. Dari ChatGPT kayaknya promnya. Hasilnya seperti kita maunya berapa? Ubah konten di sini. Ganti. Ya, merubah konten. Jadi slideshow gitu modelnya. Oh iya. Slideshow 2 atau 3 gambar. Isinya ganti. Artanto, Panjang doang. Promi itu enggak promi. Artanto itu panggilannya Pak Artanto atau Pak Gambaran di atas. Pak, siapa Pak, Mam? Panjang kok kalau yang kenapa? Artanto. ya Pak Artanto ya. Tolong nanti sumber gambarnya sama hasilnya share ke saya ya. Oh boleh Pak, saya di grup aku Saya kirim. tak ikut nyoba. Oke. Ya, sumbernya aslinya sama hasilnya di share ke saya. Oke. Oke Pak. Jadi dari sini kita bisa membuat konten dengan kata-kata saja dia sudah bisa merubah frame Ya, LCD-nya. Ini komentar saya ya. Ini panjang begini memang kadang-kadang bikin bingung dia. Jadi tolong ini dipecah-pecah gitu. Ini dipecah-pecah, edit dulu di Word supaya Oke. ini tidak nyambung langsung begitu semua. Bingung ya. Oh, Iya, dia Panjang. bingung. Ya, sebetulnya dia nggak bingung, dia kreatif akhirnya gitu. Nebak, bukan bingung tapi dia nebak. ya harapan dari kami sih kita sudah mencoba beberapa gambar dan video dan kami masih terbatas di promnya yang membuat hasil gambarnya anomali atau nggak sesuai sih Pak. Kayak yang tadi frame-nya berubah dengan produk lain. Tapi niat kami untuk merubah layarnya sih udah berhasil. Jadi Tinggal mempertahankan produk yang realnya kita gitu yang sudah diupload. Jadi gini, saran saya ya, kalau sudah nyaman dengan Gen AI tertentu, sudah itu bagus. Sudah bisa nyoba-nyoba promnya diganti-ganti. Saran saya bikin satu akun yang bayar, 1 bulan aja, 1 bulan saja, nggak usah lebih dari 1 bulan karena berhenti itu mudah. Jadi dengan berbayar itu jauh lebih akurat dan lebih cepat. Karena yang bayar, yang gratis itu rebutan ininya, CPU time-nya rebutan, dipakai banyak orang rebutan. Jadi karena dia prioritasnya juga cepat, dia akurasinya agak kurang. Itu saja sebetulnya. Jadi tentukan dulu mau pakai yang mana. Karena banyak juga itu pilihannya. Tentukan salah satu, kemudian pilih dengan risiko memang berlangganan 1 bulan saja. Pak Benawi, kalau kita kasih prompt engineer berupa rambu-rambu boleh ya? Rambu-rambu itu dalam arti kata berikan suasana supermarketnya, lampunya terang, terus orang yang lewat, ada bapak, ada anak kecil, semuanya dikasih umpan terus sebanyak mungkin sehingga yang kita mau lebih sesuai, oke ya? Gimana? Tolong. Kita kasih rambu, nanti ngasih kisi-kisi ke ChatGPT-nya supaya banyak jangan ini, jangan itu, tapi lakukan ini, do this gitu, jangan pokoknya lakukan ini, jangan ini, lakukan ini, jangan ini, dikasih panduan yang memadari mereka, memadari jawabannya. Oh, oke. Ya, bisa. Tapi berarti maksudnya tadi Pak Susilo mau
beberapa tulisan itu lebih panjang, jadi semakin panjang semakin detail gitu ya Pak. Tapi kalau dari Pak Benal sendiri itu udah Bukan saja, atau semakin banyak umpan sih buat saya. ya semakin banyak umpan jadi semakin detail video foto yang atau video yang ditampilkan. Ya, semakin banyak itu hati-hati jangan sampai kita makin banyak tapi dalam kalimat yang banyak itu satu dengan yang lain bertentangan gitu. Ya, oke. Jangan membuat dia confused. Jadi memang harus clear dan terutama tujuan. Jadi misalnya gini, sebutkan juga tujuannya itu apa. Tujuannya itu saya mau membuat ini video ini jadi menarik. Gerakannya ini harus halus gitu ya. Semua yang kita pikirkan lah, kita pikirkan. Tapi jangan membuat misalnya ada 5 bullet point. Di antara bullet point itu ada yang membuat dia bingung gitu. Ya kan, satu mengatakan bahwa gerakannya harus smooth gitu, tapi kata yang lain gerakannya kurang cepat gitu. Wah, itu akan membuat dia bingung gitu. Ini kayak kita ngomong dengan orang kok. Kita harus membayangkan kita ngomong dengan orang gitu. Memang jadi gini, kalau kita menggunakan AI dan AI itu tidak bisa kita itu betul-betul blank. Kalau kita membuat video, ya kita memang harus berpikir kita membuat videonya gitu. Kita sama sekali tidak punya kemampuan untuk membuat video, kemudian tiba-tiba minta dia membuat video. Kalau seperti itu bisa, tapi kemudian dia kreatif gitu, karena tidak kita arahkan. Jadi memang seolah-olah kita ini sutradara atau kita penulis skenario gitu. Walaupun skenarionya bisa kita minta dia buat gitu, tapi tidak blank sama sekali. Skenarionya juga bisa kita arahkan. Tadi kita sudah contoh membuat tadi kan perusahaan kesehatan tadi kan jawabannya jelas sekali gitu. Walaupun prompt kita sederhana. Makin detail prompt kita, kalau tadi kita arahkan lebih detail lagi, misalnya contoh produknya apa, itu harus dikemas dalam botol atau dalam bentuk minuman dan sebagainya, itu dia akan ngikutin itu. Jadi ini saya kira start yang bagus untuk kita nanti tanggal 8 ya. Tanggal 8 Pak, betul. Ya, tanggal 8 kita mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih detail lagi dan sudah ada hal yang bisa kita buat. Dan terus terang begini, tolong kalau sudah latihan menghasilkan yang bagus, coba kita buat yang real untuk infograf gitu. Real dengan infograf dan lengkap, ada suaranya, ada kata-katanya dan sebagainya. Ya, supaya kita akhirnya menemukan pola yang kita kehendaki gitu. Berarti pertemuan berikutnya berharap ada satu video yang sudah benar-benar ini buat infograf ya Pak ya? Gimana? Jadi pengennya nanti pas pertemuan nextnya kita sudah bisa membuat real video promosi buat infograf ya Pak ya? Iya, targetnya harus ke sana. Saya kira waktunya cukup ya. Waktunya cukup. Jadi gunakan itu di sela-sela pekerjaan Anda. Jadi karena Anda kan pakai komputer dan juga pakai HP kan, bisa dilanjutkan. Jadi buat chatnya di komputer misalnya, dilanjutkan dengan HP misalnya. Kalau Anda ada waktu senggang di mana, sambil naik kereta api atau apa, bisa dilanjutkan itu. Jadi gunakan kesempatan itu. Memang kalau pakai HP, kalau itu base-nya bukan teks, video memang agak sulit ya. Tapi kalau kita ngobrol dengan ChatGPT pakai HP cukup. Ya, sementara ini saya juga pakai ChatGPT yang gratis, tapi nanti pada saat tanggal 8 saya akan berusaha pakai ChatGPT yang plus supaya kita bisa lebih enak, bisa nanya segala macam gitu. Kalau bisa misalnya ambil risiko ya, saran saya ambil risiko pada tanggal 8 itu sudah punya tadi pick first itu berapa sih kalau bayar? Belum cek. Nggak masalah, Pak. Ini saya udah tawarkan kok, mereka belum coba aja. Ya oke. Selain first ada yang lain nggak yang mau diusulkan Mas Bius, Mas Salah mau coba apa? Video ya. Yang itu Bill, King apa? Kalau untuk generate PowerPoint,
versi 2-nya. Umum ya. Oh, ini AI PPT itu saya belum coba. Ada itu AI PPT itu iklannya besar sekali. PPT. PPT ya. Ya, tapi Canva juga bagus. Ya, oke. Kita belum coba aja sih. AI PPT itu namanya apa? Kenapa? Ejaannya apa Pak? PPT. AI PPT. Saya belum nyoba AI PPT, tapi iklannya gencar itu. Terus saya Ejaannya juga apa? saya menyarankan ini nih kalau Anda punya waktu, kalau Anda punya waktu, PPT. AI PPT ya Pak, tapi ya. ya AI PPT. Saya sarankan begini, kalau Anda punya waktu, coba sharing beberapa orang, katakanlah 4 orang pakai komputer kantor, beli training dari Udemy. Udemy. Iya, bagus-bagus itu trainingnya. Cuman memang panjang itu trainingnya, detail sekali gitu. Jadi apa memang butuh waktu. Dan apa namanya? Trainingnya murah sekali kok, antara 100.000 200.000 kalau pas keluar gitu. Jadi memang kalau dengan Udemy itu tunggu sampai promonya keluar gitu. Kalau pas promonya nggak keluar memang mahal. Pas promonya keluar itu murah. Udemy. Ya kayak web sharing. Udemy. Jadi kan ada komputer kantor itu pakai account di kantor. Oh, bisa gantian lihat apa training. Oke. Kemudian subscribe gitu. Subscribe $8. Sekarang mau nunjukin apa? Yang $8 apa? Yang $8 apa? Itu tadi Pak yang fix first. Oh, Iya ada ininya sih Pak, ada pilihannya mau yang standar atau mau yang iya, pro. memang ada pilihannya. Itu kadang-kadang ngeselin gitu. Sudah beli $8 nanti beli kredit lagi, biasanya begitu. Iya. Oke, coba yang intens ya. Ini coba dulu 10%. Coba dulu aja, nggak ada salahnya. Setelah itu kita berhenti. Untuk video ya expose ya barang asli dia cuma nggak nonton gerakan. Jadi kita butuh foto doang untuk digerakkan videonya. Iya. Tapi yang digerakin foto banner itu udah fix. Dia nggak bisa merubah foto banner. Yang bisa merubah yang teks itu terus. Pak Benawi ada ide apakah semacam 3D modeling ada cara bisa AI nggak ya? Buat kalau saya kan belajar CAD ini saya pakai. Oh, ada kebutuhan itu ya, membuat 3D Jadi bisa modeling. nggak kita tampak belakang, tampak samping, tampak belakang di generate AI bisa nggak ya? Objek 3D ya. Ya, nanti coba harus dicari apakah ada gambar 3D dari itu. Ya, saya kadang-kadang karena kebutuhan pekerjaan saya kadang-kadang membuat 3D tapi 3D sederhana. Jadi logo misalnya logo apa dibuat 3D itu bagus gitu, tapi bukan 3D yang sampai dari depan belakang, tapi mungkin bisa ada itu. Terus begini, saya sarankan lagi ya, tadi kan membuat gambar dari ChatGPT kan? Ya. Ya, coba membuat gambar ChatGPT tapi hidupkan DALL-E-nya, DALL-E. Bisa nggak ngidupin DALL-E? Coba sharing ChatGPT-nya ke saya. Jadi jadinya nggak dari ChatGPT, dari DALL-E-nya. Iya, dari DALL-E-nya dia masuknya dari DALL-E, bukan dari ChatGPT. Itu akan lebih akurat. Caranya Pak, boleh diinfo Pak? Ngeluarin DALL-E-nya Pak? Ya, oke ya, saya share ya. Contohnya DALL-E-nya gimana? Manggil DALL-E-nya. Ya, atau Anda saya share, nanti saya tunjukkan. Anda share ke saya, ChatGPT Anda. Oh iya. Makasih Mas. Oke, ada, sudah. Ini Pak, sudah. Sebelah kiri itu explore GPT. Explore GPT. Nah, klik itu. Nah, pilih di kanan ini cari DALL-E. Cari ke bawah. DALL-E. Ke bawah lagi, ke bawah. DALL-E. Iya, DALL-E. Nah, DALL-E. ada nggak? Oh, dicari aja. Atau dicari. Oh, bukan.
Di Oh A, iya, ya. I, Nah, itu bawah. minus I. nih Nah, ya, itu dia. Nah, itu start chat. ya start chat. Nah, Oh, udah plus itu. jadi nggak masuk ke sini. Ini Ipin apa? udah. Oh, belum ada chat tuh, Ipin. Tes. Oh, Anda bisa langsung chat. Oh, ada. halo. Ajak chat dulu baru. Oh ya, Nah, coba kalau yang tadi diumpan di sini langsung bisa nggak ya? Coba tes. Mas. from yang mana tuh? Iya. Yang gambar terus ini. Coba itu plus saja, pakai plus itu. Mas. Nah, ini tadi. Bawahnya plus Gambar ya. dashboard tadi. Upload from computer. Cari gambar salah satu. Ya, oke. Buatkan aja ya. Iya. From sekarang. Buatkan isi konten. Oh, isi konten ya, betul ya? Ya. Visual. Hah? Isi konten apa? Enggak. Gue buka laptopnya sampai sekarang, gue buka-buka tuh komputer yang Mas Haris tanya. Suara Novi nih. Novi berkata. Buatkan dia visual. Baiknya gimana Pak kalau kita mau coba mau ganti isi dari Komandonya apa? Rom. yang singkat Coba tapi kita coba. padat. Ya tergantung tujuannya mau apa ini. Mau diganti isi layarnya. Ini layar Nah, LCD. coba aja. Nanti kalau nggak benar kita ubah lagi. Coba ganti isi layar dengan gambar wanita tengah bayar misalnya. Gimana Pak dengan gambar apa? Pakai wanita setengah Oh, bayar. ganti dengan ya misalnya gitu. Coba aja, nggak ada. Depan laptop, sedang menggunakan laptop. Oke, coba aja. Nggak ada. Nggak ada. Buatkan dalam bentuk Yang gambar. kita itu kayaknya itu tidak realistis atau kartun. Tanya kan, ya mau lanjut dengan realistik misalnya, gitu aja, jangan buatkan lagi. Oh, jawaban itu. Lanjut dengan yang realistik gitu. Nah, itu coba. Yang gambar ya. Ya. Tuh, itunya Kenceng ini internetnya di situ. iya. Iya, lupa itu yang mau di Gambarnya lain. Nggak bisa. Nggak bisa masuk ke sananya. Ya, ya memang harus dicoba-coba. Harus dicoba-coba. Dia bingung itu karena di situ tuh bukan layar kan, itu bukan layar. Bingung dia. Sekarang nak coba bawahnya ke bawah. Coba. Oh, kalau mau saya juga bisa bantu memasukkan gambarnya ke tampilan layar tadi. Oh iya, Oh. coba. Iya. Kalian ya, coba. Kok bisa? Belum. Pilih yang mana itu? Yang Nah, pilih baju. yang pertama, yang kedua. Pilih yang pertama misalnya ya. Pilih yang pertama gitu aja. Pilih. Pilih itu. Dia tahu. Keren. Tapi gambarnya begitu susah. Tunggu. Kabarin lewat mana nih? Kabarin besok. Kan taruh saya di sini. Waduh. Kabarinnya gimana? Dia bisa pencet lagi. Gitu. Keren. Kalau beneran bisa ya. Ya, gitu kira-kira begitulah. Harus rajin coba. Prosesnya. Iya, lagi proses Pak. Mau langsung diedit di atas udah ya? Apa saya Bersabar. hanya posisi saya. Kayak bermain sama temen ya. Saya belum bisa mengedit gambar langsung. Oh, nggak bisa berarti. Nggak bisa. Ya, nah dia minta plus. Terus dulu. Habis waktunya itu bukan nggak bisa karena minta plus. Oh, masih pakai berbayar ya? Dia habis waktunya nanti jam 7 baru bisa lagi.
Oke. Makanya itu eksplornya pakai yang berbayar terus bulan di mau pakai. Ya. Yang 5 ChatGPT 1 gratis. Expert 1 Ya, coba lah. ya. Saya bisa tanya berapa kali. Karena kita mau nanti hasilnya pagi nih. Bentar, saya sekarang bentar. Yang di grup ada tambahan. Oh, di grup ini. Kalau teman-teman dari luar ada pertanyaan silakan dong. Yang dari Perkantas, Pak Renaldo atau dari Tiska atau siapa? Silakan. Halo, ada pertanyaan dari luar tim ini Inograf atau dari tim Inograf di lantai 3? Adakah yang ingin bertanya lagi? Sudah oke. Cek Budi mau tanya apa? Apa yang Apa yang jadikan dulu? Kalau dari kami ini kita kasih gambar dari proses ada bocor. lagi yang bertanya? Sampai mana? Ya, teman-teman ada yang mau tanya dari luar tim Inograf atau dari Inograf yang di ruangan-ruangan? Halo, Silakan. Pak Benawi mungkin tahu apakah ada plugin atau platform untuk bisa mengenerate melodi. Ya. Melodi dari piano atau dari bass atau bisa membuat jingle untuk iklan barangkali ada. Oh. Ya, pasti ada karena membuat lagu aja ada. Nanti waktu tanggal 8 itu ada yang demo malahan. big sound ya. Ada, membuat MIDI, membuat lagu, membuat itu ada. Kalau membuat lagu jadi bisa juga videonya Inograf itu nanti juga latar belakangnya dikasih lagu yang lebih cocok. Jadi jangan lagu yang umum karena kalau kita buat iklan dengan lagu yang dipunyai orang lain itu kita sebetulnya harus bayar royalti kalau itu dipakai publik. Jadi latar belakang musiknya itu kita bisa bikin sendiri sebetulnya. Nanti tanggal 8 ada sisipan 15 menit dari rekan kita Pak Benawi. Ya, itu sebelum itu teman-teman di Inograf bisa mencoba Suno yang gratis. Suno. Suno SUNO. Suno AI. Nanti tanggal 8 bisa kalau ada teman-teman bisa nebeng ikut gitu. Itu ada yang akan menjelaskan itu dia teman kita yang membuat lagu itu udah buat ratusan. Dan saya menyarankan kepada dia kenapa nggak dijual gitu. Jual aja di Spotify. Lagunya bagus-bagus. Jadi tanggal 8 kita punya acara onsite di sini Pak Benawi jam 9 ke jam 11. Setelah itu teman-teman elektro mau belum makan, habis itu mau Pak Benawi cerita yang topik ini yang nggak tahu apa sama intro Suno kreasi lagu-lagu berbasis AI dengan teman saya yang Bu Elina itu. Lagunya udah banyak sekali. Ya. Iya. Ya Pak, jadi nanti untuk rundown-nya tanggal 8 nanti kami share di grup ya. Ya, tapi kita sudah pakai yang profesional yang berbayar, sudah nyoba macam-macam lebih banyak lagi ya. Kalau mau usulkan di tengah jalan pun usulan apa ngomong. Ya. Pakai yang first itu yang berbayar sebulan sama GPT yang plus. Kita coba dulu ya Pak sebelum tanggal 8.
Pak, Oke. kalau yang ChatGPT Plus itu udah termasuk dari AI Plus juga, Pak? Oh iya, sudah. Sudah termasuk ya. Sudah. Ya nanti lisensinya beda lagi. Beda lagi. Iya, karena sebetulnya ChatGPT itu yang gratis pun sebenarnya sudah multimodal. Multimodal itu dalam satu aplikasi dia bisa lebih dari satu mode. Jadi dia bisa, cuman multimodalnya hanya bisa gambar dan teks. Jadi sebetulnya kita punya harapan yang besar ke depannya dengan ChatGPT dan yang lain-lain itu kalau sudah nanti sampai ke super AI. Super AI itu multimodal, satu platform bisa segala macam. Ya, sekarang baru masuk yang modenya baru 2. 3 dengan suara ya. Dia tahu suara juga. Seperti itu. Ya. Tanggal 8 yang mau dicoba apa ya? Text First saya kira bagus ya. ChatGPT yang plus mungkin juga bagus. Plus sama ChatGPT tadi. Iya, Nanti Pak. kita share akunnya juga ke Pak Binawi biar Pak Binawi Coba juga. Ya. Bisa banyak Pak, nanti Pak Binawi juga kami share akunnya ya Pak ya, yang fixed force yang Ya. berbayar biar sama-sama coba. Oke. Sip. Ya. Itu bisa grup gitu, bisa di-share grup gitu. Nah, kita mau coba dulu nih kan karena memang belum testing. Nanti Oke. kita tes cara dia multi akunnya seperti apa nanti. Oke, sip ya. Oke. Kalau sempat jalan saya akan bikin skenario case beneran lah. Idenya dari Bapak boleh nanti kami akan realisasikan. Skenario aja minimal kayak gimana model alur-alurnya gitu. Storytelling. Kita yang ngolah. Betul atau Natasha ada masukan? Ada tambahan? Pak Benawi, apalagi PR buat kita? Nanti kita lanjut di grup aja. Ya, oke. Ya, nanti kita lanjut di grup aja. Yang jelas saya kira tanggal 8 itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, ya udah. Itu program. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya hari ini, trainingnya, Ya. produknya. Ini di-record ya. Nanti di Silakan Pak. YouTube share ya. Mau foto sama-sama nggak? Atau Foto dong. foto sama-sama, mohon. Ya, betul di layarnya di samping galeri. Mohon teman-teman Ya. tampak wajah. Oke. Lalu Tor wajah. Ferry, Wih, Pak Ferry ikut. Hana, Dengan Pak Budi ada Bang dan sama Pajak Pak. Zebron, lalu Pak Zebron. Pajak Pak. Pada aku. Siska nggak mau muncul. Budi, mana Budi? Budi. Lipstick. Ya. Oke. Dari sini bisa. Mana ya? Oke, berarti akan berlanjut. Kalau yang dari luar kalau akan datang tanggal 8 di sini pagi-pagi. Itu aja. Oke, udah foto. Udah, foto 1, 2, 3. Oke, dapat di pensil udah? Saya Pak. Ya, 1, 2, 3. ya, oke. Dah. Thank you semua, terima kasih. Oke, makasih. Masih Sampai tanggal 8. Terima kasih. Thank you. CC. Jadi, Berikut